Mazmur pasal 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkat burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, saya berdoa kita semua baik dalam lindungan Tuhan. Saat ini kita sedang berada di era postmodernism, di mana salah satu cirinya ialah pendapat pribadi dianggap sebagai hal yang harus diperhatikan dan didengar, sehingga hal tersebut mendapat tempat prioritas dalam kehidupan seseorang. Apa yang dahulu dipercaya dan diajar sebagai sebuah kebenaran, kini dikritisi dan dipertanyakan. Akibatnya, kebenaran atau fakta menjadi sebuah hal yang relatif, dan orang akan cenderung mengutamakan dan mempercayai apa yang dia ingin percayai menurut perasaan dan keinginan hatinya. Begitu pula jika kita membahas mengenai persoalan gender dan LGBTQ. Hal-hal mengenai moralitas dan seksualitas yang sudah dipegang dan dipahami sejak lama, kini dipertanyakan dan diabaikan serta dianggap sebagai sesuatu yang salah dan tidak relevan. Tentu saja pandangan yang menyatakan bahwa setiap orang benar dan bebas melakukan apa yang ia inginkan menurut keinginan dan perasaannya adalah tidak benar. Nah, Voice of Pentecost hari ini adalah seri pertama dari seri Gender Identity Challenge dan LGBTQ. Gender identity adalah identitas jenis kelamin di mana seseorang dapat mengerti dan meyakini jenis kelaminnya berdasarkan organ seksualnya, dan menjalani kehidupannya sebagai seorang individu berdasarkan organ seksual bawaan lahir yang telah Tuhan anugerahkan. Jika sejak awal penentuan gender identity-nya sudah benar, maka jika terjadi preferensi seksual yang menyimpang seperti LGBTQ dapat ditangani. Namun jika penentuan gender identity-nya sudah salah, maka preferensi seksualnya pun pasti akan jadi salah. Pandangan yang beredar saat ini ialah bahwa seseorang bisa dan berhak untuk menentukan gender identity-nya sendiri. Bukan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, namun berdasarkan perasaan dan keinginan sendiri.
Jadi, bisa saja seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, namun karena ia merasa dan menyatakan dirinya sebagai wanita, maka ia dipanggil perempuan dan menggunakan fasilitas umum yang digunakan oleh wanita. Bahkan memiliki ketertarikan dan hasrat seksual terhadap seorang pria. Begitu pula sebaliknya. Pandangan ini telah diterima luas dan dilindungi di berbagai negara. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas, gender identity, dan penyimpangan preferensi seksual termasuk LGBTQ harus diterima dan bukan merupakan sebuah kelainan. Namun bagaimana menurut Alkitab? Alkitab memandang LGBTQ merupakan penyimpangan seksual yang adalah dosa di mata Tuhan. Kejadian 1 dan 2 menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan gender identity laki-laki dan perempuan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, bukan lewat feeling dan keinginan manusia. Kata laki-laki dan perempuan di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 merujuk kepada organ seksual yang mereka miliki secara biologis. Penciptaan dan penentuan ini adalah karya Allah yang luar biasa, sebab Ia ingin manusia dapat menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Jadi, jika seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, maka Tuhan ingin agar ia dapat menggunakan organ reproduksi seksualnya untuk menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi wanita, itu pun hanya dalam pernikahan. Nah, masalah mulai timbul ketika manusia jatuh dalam dosa. Dosa membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya yang terbelenggu oleh dosa, sehingga terjadilah gender identity challenge dan penyimpangan seksual. Orang yang menyimpang ketertarikan dan hasrat seksualnya tidak akan dapat beranak cucu karena kesamaan organ reproduksi mereka. Padahal Allah tidak pernah salah dalam menciptakan manusia. Allah tidak menjadikan manusia mengalami krisis identitas seksual ataupun ketertarikan dan hasrat seksual yang menyimpang. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa krisis gender identity dan preferensi seksual justru dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama biologi, 2 pengalaman masa kecil, 3 pengaruh lingkungan atau pergaulan, 4 pengalaman saat dewasa. Keempat faktor ini juga bisa kita lihat dalam peristiwa Nuh dan anaknya Ham. Ham melihat aurat ayahnya, entah dia mengejek atau nafsu, perbuatan itu salah secara moral di mata Tuhan. Akibatnya, Nuh mengutuk Ham dan keturunannya. Hal ini menunjukkan adanya keberlanjutan penyimpangan dari Ham kepada keturunannya, yaitu Kanaan. Selanjutnya kita melihat bahwa Kanaan dan orang-orang yang mendiami tanah Kanaan memiliki penyimpangan seksual juga. Apa yang terjadi di Sodom dan Gomora di tanah Kanaan dalam Kejadian 19 menunjukkan penyimpangan seksual yang parah dan bahkan sudah mempengaruhi Lot dan kedua anak perempuannya. Lot menganggap hal wajar untuk memberikan kedua anak perempuannya untuk dipergunakan secara seksual oleh kerumunan massa. Dan kelak di dalam pelarian mereka, kedua anak perempuannya pun menganggap normal untuk memiliki anak dari ayah mereka sendiri. Yang akhirnya menghasilkan bangsa Moab dan Amon yang juga akan dihukum Tuhan karena kejahatan yang bangsa ini lakukan. Kesimpulannya, gender identity merupakan hal yang penting dalam diri seseorang. Di mana gender identity tidak ditentukan lewat perasaan dan keinginan hati, melainkan lewat organ reproduksi seksual yang telah Tuhan berikan saat seseorang dilahirkan. Tidak ada orang yang lahir dengan keadaan atau hasrat seksual menyimpang seperti LGBTQ. Seolah-olah Tuhan telah membuatnya demikian. Tuhan tidak pernah salah di dalam menciptakan manusia. Justru dosalah yang membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya pada keputusan yang salah. Maka dari itu, diperlukan kemampuan dan keputusan yang tegas dalam memahami dan meyakini gender identity seseorang sedari awal kehidupannya. Sehingga di kemudian hari, ia tidak masuk dalam penyimpangan seksual seperti LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Best People. Apa kabar semuanya?
beraktivitas, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu yuk mari teman-teman kita semua siapkan hati kita mau memuji menyembah Tuhan, kita mau datang ke hadirat-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, Tuhan kami yang baik, Tuhan terima kasih ya Bapa. Saat ini Tuhan kami mau datang Tuhan dengan hati bersyukur Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Dan kami Tuhan mau bawa pujian yang terbaik ya Bapa. Kami bawa Tuhan hati kami Tuhan kepadamu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Sebab kasih dan rahmat-Mu selalu baru setiap pagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hidup
perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. oh, ku nyanyi haleluya, Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kau ajaib Tuhan, ku Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi angkat tangan kita, katakan Ku nyanyi haleluya, yes, kami sembah kau Tuhan, nyanyi kami mau tinggikan namamu Tuhan, sebab tidak ada sepertimu Tuhan, Kau hebat, sebab segala perbuatanmu ajaib, ajaib perkasa. dan Tuhan turut bekerja dalam sesuatu Tuhan, mendatangkan kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku nyanyi haleluya, Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. di hidupku, sungguh kau hebat, sungguh ajaib perbuatanmu. Di hidupku ada kami melas segala perbuatanmu Tuhan, buat kasih-Mu yang besar, buat pengorbananmu Tuhan. Kau tebus Bersyukur kami, Tuhan, Kau ungkapkan kami, bahkan haleluya. Kau yang pulihkan kami Tuhan. Dan kami bersyukur, kami tinggikan Tuhan, Bapa, Bapa kami yang baik. buat Kami segala rindukan kebaikan Engkau, kami Tuhan rindukan di Engkau dalam Tuhan. hidupku. Dan kami Terima kasih Engkau Yesus, dalam Terima hidup kasih, kami Tuhan. Rawat setiap kami Tuhan. Tuhan, Pujilah namamu, haleluya. Kau Raja di atas segala raja Tuhan. Kami terpujian, Kau yang ada. Yesus Tuhan, Kami tiada yang lain, hanya Kau Tuhan, We praise your name, Jesus. yang layak disembah, We worship you, God. yang layak There is none like ditinggikan. you, Lord. Hanya Thank you, Kau, Jesus. Tuhan. Hanya namamu, Oh, Tuhan. Kami tinggikan Yesus. haleluya. Kami rindukan Kau. Haleluya. Kami rindukan Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. We worship you Lord. We praise your name. We praise your name. Oh Jesus, we worship you Buat segala Lord. kebaikan-Mu
Tuhan setiap kami ya Bapa, bahwa kami ada Tuhan, kami ada untuk menyembah-Mu Tuhan, sebagai penyembah-Mu yang menyembah dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Dan inilah kerinduan kami Tuhan, kami mau buka hati kami mau buka telinga kami Tuhan, biar kami boleh mendengar sebagai seorang murid Tuhan. Biar melalui firman-Mu Tuhan, kami boleh mengenal kami yang kami sembah, siapa Bapa kami yang di surga Tuhan. Kami ingin kenal Engkau Tuhan, karena di luar Engkau Tuhan kami gak bisa berbuat apa-apa ya Bapa. Dan kami mau katakan kami perlu Engkau lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan setiap puji-pujian yang kami naikkan ya Bapa boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bentuklah kami seturut kehendak-Mu, bentuklah kami Tuhan semakin hari semakin menjadi karakter yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom blessed people dan juga teman-teman youth generasi muda yang lainnya yang menonton ibadah online pada hari ini. Selamat datang di ibadah online MPM setiap hari Minggu jam 10 pagi. Nah, teman-teman semuanya, terima kasih buat tim PPW yang sudah membawakan PPW pada hari ini. Dan sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Yuk, siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Di hari Minggu ini kami mau beribadah Tuhan Yesus. Saat ini kami punya waktu yang berharga untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan Yesus, Engkau yang mengurapi lidah bibir hamba-Mu ini untuk menyampaikan setiap hanya perkata-Mu saja yang mau Kau sampaikan buat generasi muda atau yang mendengarkan ibadah online pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau fokus Tuhan, mengusahakan tubuh jiwa roh kami, benar-benar fokus menerima berkat makanan firman Tuhan yang akan memberikan makanan bagi roh kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hanya di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Teman-teman, kalau minggu lalu Kak Ibet sudah membawakan sharing tentang komitmen dan disiplin, hari ini saya, Ko Echo, akan membawakan sharing tentang planning atau perencanaan. Apakah itu? Jadi ini 1 bulan Juli ini kita akan berbicara tentang hal-hal yang kalau kita rangkum itu lebih ke arah ke tema besarnya adalah make it happen. Jadi bagaimana anak muda bisa make it happen sesuatu dreams-nya, ya anak muda harus punya apa? Komitmen, disiplin, planning, dan juga nanti di minggu terakhir akan dibawakan oleh Pastor Dio tentang execution. Wah, jadi persiapkan diri teman-teman, jangan sampai ketinggalan di ibadah online yang ada. Nah, hari ini berbicara tentang planning atau perencanaan. Mungkin kita sering mendengar quote dari orang sekuler, orang dunia mengatakan, ketika kita gagal dalam perencanaan, sebenarnya kita sedang merencanakan untuk gagal. Saya ulangi lagi, ketika kita gagal dalam perencanaan, sebenarnya kita sedang merencanakan untuk gagal. Maksud dari quote ini adalah orang pada umumnya mengatakan perencanaan itu penting. Wah, bener gak sih penting? Betul, ya saya setuju penting. Bahkan orang umum pada umumnya berkata, dari awalnya perencanaan aja sudah berantakan, eksekusi ke belakangnya juga, waduh, bisa babak belur atau akhirannya adalah gagal. Nah, teman-teman, bagaimana kalau kita melihat dari kacamata firman Tuhan? Nah, ada di Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan 15. Banyak, tapi Ko Echo coba ambil dari 3 ayat ini. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan 15. Yuk kita baca sama-sama. Oke? Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Katakan sama-sama amin. Amin. Oh, ini maksudnya apa ya? Kok kayaknya kalau dari firman 3 ayat ini berkata, percuma lah manusia planning, kalau Tuhan tidak izinkan, ya tidak akan terjadi. Nah, ini maksudnya adalah gini teman-teman. Judul perikopnya aja, coba teman-teman baca. Di Alkitab fisik atau di Alkitab yang elektronik ada tertulis, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan.
Hari ini Koeco kan sharing secara teknis perencanaan yang baik itu seperti apa sih, tapi ada basicnya, dasarnya yang terpenting, yang terutama sebagai kita anak-anak Tuhan, yang Koeco perlu sampaikan adalah kita jangan pernah lupakan Tuhan dalam perencanaan kita. Waktu apa? Waktu kita studi, mau pilih kampus, doa dulu, tanya Tuhan. Minta konfirmasi lewat siapa? Minta Tuhan konfirmasi lewat keluarga kek, lewat kakak rohani, teman rohani, bapak rohani, mentor atau siapapun yang kita anggap tuh benar-benar itu orang tuh memang punya capability untuk memberikan konfirmasi. Nah itu teman-teman. Jadi pastikan bahwa yes, kita bisa belajar perencanaan yang baik. Tapi pastikan kita memang mau melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena jangan sampai teman-teman gini loh. Jangan sampai gini, kita punya perencanaan yang baik, skill yang bagus. Tapi kita berhasil melakukan sesuatu yang Tuhan sebenarnya nggak mau kita lakukan. Nah itu sayang. Karena yang terpenting adalah kita sampai ke tujuan yang Tuhan mau yang unik di hidup kita masing-masing. Nah itu yang terpenting teman-teman. Dan kembali lagi tadi dalam hal studi, dalam berkarya atau bekerja, dalam keputusan hidup yang lainnya, kita belajar dari semenjak masa muda kita belajar. Sertakan Tuhan dalam perencanaan kita. Koeco tidak bilang perencanaan itu nggak penting. No. Lewat quote tadi, iya, perencanaan itu penting. Tapi ada yang lebih penting lagi sebagai kita anak Tuhan, yaitu kita sertakan Tuhan dalam perencanaan kita. Amin. Nah, teman-teman, emang benar firman Tuhan berkata perencanaan itu penting. Iya, di Amsal pasal 24 ayat yang ke-6 berbunyi seperti ini. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Koeco ulangi, Amsal 24 ayat yang ke-6. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Zaman dulu ini kan ditulis oleh Amsal itu oleh salah satu oleh Salomo ya, anaknya Daud. Dan Salomo ini papanya Daud, yaitu dulu pada zamannya berperang. Sebelum berperang pun dia tanya Tuhan. Dan waktu dalam berperang pun tanya Tuhan dan direncanakan mau seperti apa ini penyerangannya. Nah, itu pada zaman itu. Nah, zaman sekarang peperangan kita nih apa? Bagaimana kita bisa jadi yang terbaik? Butuh perencanaan. Nah, tapi Koeco kembali lagi mau ingatkan dari awalnya. Kita pastikan dulu bahwa itu memang Tuhan yang mau suruh kita melakukan itu. Koeco, oke. Kami percaya deh. Tapi gimana taunya kalau itu memang kehendak Tuhan? Zaman dulu ada Urim sama Tumim. Wah, anggapannya kayak alat gitu kan, bahwa tunjukkan Urim kalau memang harus maju atau enggak. Nah, jadi ada alat bantunya. Nah, kalau sekarang gimana? Sebenarnya tadi Koeco sudah kasih tahu secara sekilas. Oke. Bagaimana caranya nih kita bisa tahu itu apa ya? Gimana caranya? Atau Koeco simpulkan pertanyaannya, bagaimana kita tanya Tuhan sih sebelum merencanakan sesuatu? Gini, tanya Tuhan. Memangnya saya bisa dengar suara Tuhan audible gitu setiap saat bisa dengar? Oke, tenang. Gini, kalau orang bergaul karib sama Tuhan, dia akan sadar suara Tuhan itu seperti apa. Gampangnya gini teman-teman. Kalau teman-teman teleponan sama teman baik, pasti tahu dong suaranya. Kalau orang jarang berkomunikasi, waktu teleponan ini siapa ya? Nah, ngerti ya? Itu salah satu analoginya aja. Maksudnya gini, kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan setiap hari, lama-lama kita pun juga akan belajar dituntun sama Tuhan itu seperti apa. Ngerti maksud Koeco di sini? Jadi suara Tuhan itu bisa lewat apa? Iya, bisa lewat audible, kita dengar. Lewat waktu kita baca, Tuhan saya minta tuntunanmu Tuhan. Pas kita baca firman Tuhan pada hari ini, oh iya, mengena, oh iya, ini tuntunan Tuhan. Lewat firman Tuhan, lewat kakak rohani, bapak rohani, teman rohani, lewat kejadian di sekeliling kita yang bisa mengkonfirmasi bahwa, oh iya nih, Tuhan berbicara buat saya. Nah, itu loh. Nah, ada juga melalui pengalaman hidup. Maksudnya apa? Kadang-kala ada orang-orang seperti ini. Aduh, saya nggak ngerti deh. Yang penting lakuin dulu aja. Ada orang tuh learning by doing. Jadi setelahnya, ya udah saya lakuin dulu. Ternyata gagal. Umumnya lewat kegagalan dia sadar. Oh iya ya, Tuhan nggak mau buka jalan di situ. Ya saya sudah berusaha yang terbaik. Dan Tuhan bukain di pintu yang lain. Oh berarti Tuhan mau saya ngelakuin ini. Itu contohnya seperti itu. Jadi ada lewat tanya Tuhan dulu yang pertama. Confirm, baru berjalan. Atau yang kedua, udah pokoknya hajar aja boleh, lakuin dulu. Tapi nanti lama-lama gagal berhasil dia bisa lihat, oh lama-lama Tuhan mau tuntunnya kemana. Tapi pokoknya dibalik itu semua, tetap kita di dalam Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Tetap hidup di dalam Tuhan dan nanti
secara bertahap kita akan menyadari bagaimana cara Tuhan menuntun hidup kita. Amin, teman-teman. Itu pendahuluan dasar yang penting untuk kita dalam perencanaan sebagai anak Tuhan, planning. Teman-teman, dan sebentar Koeco akan membahas tentang teknis tentang perencanaan yang baik itu seperti apa sih. Ini bisa diterapkan umumnya bisa diterapkan di berbagai apa yang kita mau lakukan di hidup kita. Studi kah? Tentang pekerjaan kah? Atau bahkan nanti Koeco ada mau share waktu Koeco planning waktu mau naik gunung. Wah, apa maksudnya naik gunung? Nah, nanti Koeco akan sharing. Nah, sekarang teknis tentang perencanaan. Ada 3 hal untuk melakukan perencanaan yang baik. 1, yaitu tentukan tujuannya. Loh, kenapa tujuan? Ya, iya harus jelas. Seringkali manusia awal tahun ya, orang-orang pada bilang gini, saya mau menjadi pribadi yang lebih baik. Udah. Dan akhir tahun dia bingung pribadi yang lebih baik itu seperti apa. Nah, maksudnya gini, perencanaan yang bagus itu tujuannya jelas. Mau apa, teman-teman? Atau Koeco gini, tentukan tujuan yang baik itu Koeco ada kasih lagi 3 hal. 1, yaitu spesifik. Contoh ya, teman-teman, gini, contoh ya. Tentukan tujuan. Saya mau mencapai nilai studi yang lebih baik. Baiknya itu apa? Contoh. Kalau dibilang spesifik, Koeco langsung kasih contohnya aja nih, biar teman-teman lebih udeng gitu, lebih ngeh. Spesifik, ya, tentukan tujuan. Yang pertama, spesifik. Ada 3 hal nih ya dari tujuan ini. Spesifik, yaitu misal dari 10 pelajaran, teman-teman mau 3 yang pelajaran tidak favorit dapat nilai standar, 4 dapat nilai B, yang 3 lagi yang favorit dapat nilai A. Jadi, teman-teman tuh benar-benar spesifik. Mendapat nilai lebih baik seperti apa? Spesifik, teman-teman. Yang kedua adalah bisa diukur. Yaitu dari apa? Waktu teman-teman dapat nilai A, B, C, ditentukan dari apa? Biasanya kan umumnya kalau dari kuliah atau sekolah itu dari nilai tugas dan ujian. Bagaimana presentasinya? Teman-teman lihat, ada yang 40% tugas, ada yang 60% ujian. Nah, teman-teman tahu nih tolak ukurnya di mana nih? Karena kalau misalkan kadang-kala kalau tugas masih bisa bekerja sama nih sama teman yang lain, bukan nyontek-nyontekan, tapi lebih ke arah ada kerja kelompok dan segala macam. Cenderung mungkin relatif lebih mudah. Tapi kalau ujian udah sendiri-sendiri, sulit nih. Nah, itu bisa diukur. Lalu yang ketiga adalah ada jangka waktunya. Maksudnya jangka waktu gini, kapan deadline tugasnya? Kapan tanggal ujiannya? Dan kapan kita mau invest waktu untuk belajar daily-nya, hari ke harinya. Teman-teman, ini Koeco ngeliat aja, ini kan sekolah. Koeco ambil contoh lagi, seorang yang hebat di sepak bola, Cristiano Ronaldo. Dia itu hebat karena apa? Kerja keras, latihan, daily. Nah, sekarang yang kita daily lakukan apa? Teman-teman sering latihan apa, ya teman-teman akan jago di situ. Nah, teman-teman kalau mau mencapai nilai lebih baik, ya latihanlah. Mau jadi pelukis yang handal, ya latihanlah melukis. Nah, kan apa ya, logika itu seperti itu, teman-teman. Nangkap ya? Poin yang pertama, jadi tentukan dulu tujuannya. Tujuannya harus jelas, yaitu spesifik, bisa diukur, dan ada jangka waktunya. Nah, itu teman-teman. Yang kedua adalah perencanaan baik apa sih? Yang pertama, tentukan tujuan. Koeco mau sharingkan 3 hal tentang perencanaan yang baik. Yang tadi, tentukan tujuan. Yang kedua, tentukan langkah-langkah untuk mencapainya. Yang tadi sudah kurang lebih sih tadi, perpanjangan dari yang pertama tadi. Kalau teman-teman sudah jabarkan, itu sudah menjadi langkah-langkah kecil yang mau dicapai setiap harinya, per minggu, per bulan, atau berapa lama. Nah, teman-teman gini, yang Koeco mau bilang, tentukan langkah-langkah untuk mencapainya adalah begini, teman-teman. Seringkali bisa jadi ya, pencapaian yang besar itu, mungkin kalau yang besar, wah, berarti pencapaian 5-10 tahun. Oke, Koeco persingkat deh. Pencapaian 1 tahun, seringkali adalah, yang kita lihat adalah, itu adalah hal-hal yang kecil yang kelihatannya sepele, tapi dilakukan setiap hari. Nah, itu teman-teman akan melihat perbedaannya pasti akhir tahun. Jadi, jangan pernah ya teman-teman, waktu kita tentukan langkah-langkah untuk mencapainya. Seringkali orang gini, saya harus langkah yang besar. Tapi, coba kita tenang, kita lihat langkah kecil apa yang kita bisa lakukan setiap harinya. Dan, kita lakukan. Nah, nanti ini poin yang ketiga. Nah, itu teman-teman ya. Jadi, teman-teman yuk. Kalau dalam studi, waktu untuk belajar. Kalau bekerja, waktu untuk mengasah skill dan daya tahan untuk menyelesaikan proyek-proyek pekerjaan yang ada. Jadi teman-teman, di poin yang kedua, ada yang poin yang penting yaitu tentukan langkah-langkah untuk mencapainya. Jangan menyepelekan hal-hal yang kecil. Justru seringkali lewat hal-hal yang kelihatan sepele, yang kelihatan kecil, tapi jika sering dilakukan setiap hari, wah, itu akan mendatangkan sesuatu hal yang luar biasa dalam waktu 1 tahun.
Nggak percaya Koeco? Coba aja deh, coba aja. Nih hal yang paling simpel ya, orang mau jadi pribadi yang lebih baik. Satu halnya dibilang, saya mau baca Alkitab selesai 1 tahun. Saya mau baca dah Alkitab 1 hari 20 pasal. Nggak kesampaian. Waduh, kayak nggak bisa nih. Tapi coba lihat orang yang tekun 3, 4, 5 pasal sehari. Rutin tiap hari. Dan akhirnya pas 1 tahun bisa jadi ya selesai, bisa jadi hampir selesai. Tapi ada perubahan dampaknya loh gitu. Jadi intinya jangan sepelekan hal-hal yang kecil teman-teman. Nah itu yang kedua. Nah perencanaan yang baik yang ketiga. Lakukan dengan yang terbaik. Aduh Koeco bahasanya klise banget, umum, lakuin yang terbaik. Oke, lakuin yang terbaik ini Koeco bisa bilang lakukan dengan penuh komitmen, dengan disiplin. Penuh komitmen tuh yang seperti minggu lalu Kak Ibet bawain adalah ya dilakuin, jangan cuma omdo doang, dilakuin. Nah, tapi Koeco mau gali lebih dalam lagi, Koeco mau ada 2 kata, perfeksionis versus excellent. Nah, kok maksudnya apa nih? Lakuin yang terbaik, perfeksionis sama excellent. Jadi gini, lakuin yang terbaik, seringkali ini nanti orang ini bisa melakukan kelihatannya yang terbaik. Perfeksionis sama excellent itu bisa kelihatannya yang terbaik. Ngelakuin ya kelihatannya. Tapi gini, sekilas tampak sama dalam mengerjakan sesuatu, tapi itu akan terlihat perbedaannya saat hasilnya muncul. Loh, maksudnya apa Koeco? Seringkali orang yang perfeksionis, iya dia lakuin yang terbaik sih, tapi waktu nanti hasilnya tidak sesuai dengan keinginannya, bisa jadi orang tersebut marah besar, emosi, menyalahkan diri sendiri, bahkan tidak mau mencoba lagi. Nah, kalau excellent kan gini loh, kita tanya Tuhan, oh iya Tuhan mau saya di sini. Oke, saya mau ngelakuinnya. Bisa jadi ya belum waktunya dan kita belum berhasil sesuai dengan keinginan kita. Bisa jadi itu yang terbaik buat kita. Walaupun kacamata kita tidak baik, tapi di kacamata Tuhan itu yang terbaik. Karena Tuhan yang tahu masa depan kita. Dia dari kekekalan kepada kekekalan. Dia tahu yang terbaik buat kita. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, ya puji Tuhan. Istilah katanya teman-teman, apakah saya harus memperbaiki atau saya harus melakukan yang lain? Makin tajam gitu kepada tujuan yang Tuhan mau tetapkan. Gitu loh teman-teman. Kalau perfeksionis pas ketemu hasilnya tidak sesuai keinginan, dia bisa jadi responnya negatif. Tapi waktu orang yang excellent, karena sudah menyerahkan di dalam Tuhan, waktu dia gagal, misalkan dia akan evaluasi diri, habis itu apakah ini perlu perbaikan atau memang bukan yang Tuhan mau. Dan yang paling penting adalah dimampukan oleh Tuhan untuk bangkit lagi, untuk berjuang pada hal tersebut. Nah itu teman-teman. Ini hari ini sharingnya firman Tuhan singkat tentang planning, tapi kalau kita lakukan daily by daily, wah itu luar biasa. Ya, Koeco ulangi lagi, perencanaan yang baik gimana sih? 1, tentukan tujuan. Tujuan itu gimana? Harus spesifik, bisa diukur, ada jangka waktu. Yang kedua, perencanaan baik adalah tentukan langkah-langkah konkret. Wah, Koeco tambahin deh, untuk mencapainya. Bahkan jangan sepelekan itu langkah-langkah konkret yang kelihatannya sepele atau kecil. Lakukan setiap hari. Dan yang ketiga adalah lakukan dengan yang terbaik. Yang terbaik yang Koeco maksud, kasih contohnya tadi adalah dengan excellent. Bersiap-siap, punya hati yang besar kalau hasilnya tidak sesuai dengan keinginan. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Berani evaluasi, bangkit lagi. Tanya Tuhan lagi. Jadi bukan cuma sekali tanya Tuhan, selesai. Enggak. Tanya Tuhan adalah perjalanan seumur hidup kita sampai kita kembali kepada Tuhan nanti. Nah itu teman-teman. Nah teman-teman tadi Koeco kan udah bilang nih tentang planning buat naik gunung. Nih teman-teman, Koeco kasih tahu ya. Koeco suka tuh naik gunung, walaupun memang agak terlambat sih di usia yang tidak lagi muda lagi nih. Karena dulu beranggapan hobi ini tuh seperti butuh modal besar, tapi sebenarnya bisa diakalin lah ya, bisa minjem barang-barangnya seperti itu teman-teman. Nah teman-teman kenapa Koeco suka naik gunung? Karena itu seperti Koeco dapat ilhami atau mengilhami seperti perjalanan ikut Tuhan. Naik gunung capek, bawa barang berat segala macam, bawa tanggung jawab kehidupan, tanda kutip Koeco melihatnya seperti itu. Tapi waktu di atas lihat pemandangan begitu sangat indah, yang itu bukan buatan manusia loh. Itu buatan Tuhan. Jadi anggapannya Koeco mengilhami seperti susahnya ikut Tuhan, tapi waktu sampai di akhirnya, di ujungnya, Koeco menerima kekekalan bersama Tuhan di sorga nanti. Bertemu apa ya? Terus dalam kekekalan bersama Tuhan Yesus di sorga. Itu indahnya tuh digambarnya tuh contohnya tuh seperti itu. Nah, teman-teman, apa hubungannya sama planning? Teman-teman, pada kenyataan naik gunung kalau planningnya kurang baik itu berbahaya. Kenapa? Akhirnya kita akan kesakitan, kecelakaan, bla bla segala macam, bahkan ya istilahnya hipotermia dan segala macamnya kalau kita tidak melakukan perencanaan yang baik.
Nah, teman-teman, makanya Koeco coba kupas sekali lagi. Jadi kalau naik gunung perencanaan yang baik gimana? Makanya Koeco tentuin dulu tujuannya. Mau ke gunung apa? Jangan cuma ngomong doang. Kalau udah tahu ke gunung apa, ukur biayanya gimana, transportnya, bla 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 dan segala macamnya. Waktunya kapan mau perginya, dengan siapa, dan persiapan waktunya cukup gak nih? Nah, terus yang kedua, tentukan langkah-langkahnya apa? Kumpulin orang-orangnya. Terus tau gak apa? Koeco bilang apa? Persiapan fisik. Kadang-kala orang kota sudah tidak pernah berolahraga lagi. Pas nanjak baru, nah, pejalan kaki bisa 3 jam perjalanan teman-teman. Dan itu nanjak terus. Yang Koeco alami di Gunung Prau di Dieng. Ada orang kota 10 menit bawa tas carrier, tas yang besar, itu baru 10 menit udah kecapean. Akhirnya apa? Nggak bisa menikmati. Padahal pemandangan indah. Nah, jadi ngerti nggak maksud Koeco? Kalau kita perencanaan yang baik, kita akan bisa menikmati perjalanannya, dan waktu di atas kita bisa, kita bisa nikmatin nih. Kalau nggak, akhirnya kita ngedumel. Nah, itu teman-teman, langkah-langkah persiapan fisik, persiapan biaya, dihitung nih. Jadi dari awal Koeco udah bilang, biayanya segini nih, kita perlu siapin ini nih. Persiapin lagi perlengkapannya. Hal yang simpel, nggak bawa jaket. Pas di atas mau pinjaman jaket, mohon maaf. Kok kenapa tidak bawa jaket 2? Nggak bisa. Barangnya tuh banyak yang harus dibawa. Jadi mau bawa berlebih, bikin berat nanti buat jalan. Nah itu teman-teman. Rundown-nya mau seperti apa? Tahu nggak? Naik gunung itu emang ada lampu jalan? Nggak ada teman-teman. Makanya kita harus berjalan, usahain pada saat jangan pas lagi gelap. Kenapa? Kan ada senter kok. Oke, pas kita nyalain senter. Kalau hujan, nah itu teman-teman. Makanya kita usahain jalan kaki subuh. Pokoknya jangan pas malam. Sore paling lambat kita udah nyampe di tempat campingnya. Itu teman-teman ya. Dan yang terakhir, lakuin yang terbaik. Nikmati perjalanan. Koeco suka bilang, janjian ya, nggak ada yang boleh ngeluh. Tidak ada yang ninggalin kawanan. Dan waktu itu Koeco ada bawa temen gemuk banget. Akhirnya Koeco yang semua naik. Pasang tenda dulu. Koeco temenin 1 orang itu sampai dia berhasil. Jadi tidak ninggalin kawanan. Evaluasi. Tahu nggak evaluasi apa? Koeco hal yang simpel. Lip balm. Itu tuh di sana tuh kering banget. Jadi sini sakit, nggak bisa nikmatin. Nah, Koeco evaluasi. Next harus bawa lip balm. Nah itu teman-teman. Lewat hal yang simple planning. Apalagi buat kehidupan kita. Ya, teman-teman, yuk. Dan Koeco, 1 ayat terakhir, Koeco istilahnya gini. Kan kita tanya Tuhan, saya mau mencapai sesuatu Tuhan lewat perencanaan yang baik. Kita tanya Tuhan, kita mau melakukan apa? Nah, lakukan apa itu adalah Tuhan sudah tetapkan kok. Efesus 2 ayat yang 10. Ayat yang terakhir, Efesus 2 ayat yang 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yuk teman-teman, temukan yuk pekerjaan baik apa yang Tuhan mau kita lakukan di hidup kita yang sementara ini. Biar kita maksimal menggenapi rencana Allah di muka bumi ini melalui perencanaan yang baik. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Yuk, kita tutup dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami sudah dengar firman Tuhan yang simpel sederhana ini. Hamba selesai berbicara, tapi Roh Kudus yang terus berbicara menuntun teman-teman yang menonton ibadah online pada hari ini. Untuk Tuhan, tanya Tuhan dulu. Dan bahkan oleh kemurahan-Mu dimampukan untuk melakukan perencanaan yang baik. Supaya apa Tuhan? Kalau sesuatu itu berasal daripada-Mu, supaya itu bisa digenapi, bukan oleh kuat gagah kami, tapi oleh karena kemurahan-Mu, kasih anugerah-Mu yang besar bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, bukakan, tuntun Tuhan, buat setiap anak-anak muda yang mendengar pada hari ini. Bless people Tuhan Yesus, orang-orang yang diberkati untuk jadi berkat bagi banyak orang Tuhan di masa mungkin kesukaran pada saat ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan tuntun setiap anak-anak muda di masa muda pun mereka bisa berdampak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami dalam pimpinan-Mu selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari teman-teman angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan yang menjadikan kau terus naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor, jika kau melakukan perintah Tuhan Allahmu yang kau dengarkan pada hari ini. Terimalah berkat yang sempurna yang datangnya dari Allah Bapa kita, dan melalui Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, selalu menyertai kehidupan kita, mulai dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari setiap kita sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.